Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dalam pembelajaran daring. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita dan masih akan membahas tentang materi dimensi 3. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis. Nah, pada konten video pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan membahas tentang jarak titik ke bidang pada kubus, dan kemudian nanti kita juga akan membahas tentang limas. Sama halnya dengan kubus, pada limas ini nanti juga akan kita bahas bagaimana sih cara mencari jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan pertama kita mulai dengan jarak titik ke bidang. Apa itu jarak titik ke bidang? Pengertiannya merupakan panjang garis proyeksi yang ditarik dari suatu titik tegak lurus dengan garis perwakilan dari suatu bidang. Nah, seperti apa maksudnya? Coba dilihat ilustrasi berikut ini. Misalkan ada sebuah bidang dan sebuah titik yang kita namai dengan titik O. Nah, jarak titik O ke bidang tersebut itu merupakan proyeksi titik O ke garis perwakilan dari suatu bidang. Garis perwakilan satu bidang itu sendiri merupakan garis yang terletak pada suatu bidang dan mewakili bidang tersebut. Sehingga panjang proyeksinya adalah kita tarik tegak lurus dari titik O menuju garis tersebut. Katakanlah titik proyeksinya adalah titik X, maka yang disebut dengan jarak titik ke bidang merupakan panjang OX, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas soal ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak titik E ke bidang AFH? Nah, untuk mengerjakan soal tersebut kita identifikasi dulu ya. Bidang AFH itu yang seperti apa? Coba perhatikan bidang AFH itu yang tergambar warna biru muda. Untuk mencari panjang proyeksi titik E ke bidang AFH, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan memproyeksikan titik E ke garis perwakilan bidang AFH. Misalkan garis perwakilannya adalah garis AO, maka proyeksi titik E ke garis AO adalah seperti ini. Titik proyeksinya misalkan di titik T. Nah, kemudian terbentuklah segitiga baru ya, yaitu segitiga AEO. Nah, segitiga AEO inilah yang akan kita gunakan untuk mencari panjang ET. Untuk mempermudah mencermati segitiga AEO, kita pindah segitiganya di luar ya, seperti ini. Segitiga AEO dengan panjang AE itu adalah 10 cm karena merupakan rusuknya, dan panjang EO itu adalah 5 akar 2. Kenapa bisa 5 akar 2? Karena panjang EO itu separuh dari diagonal sisi EG. Diagonal sisi EG adalah 10 akar 2, maka separuhnya adalah 5 akar 2. Seperti itu. Nah, untuk mencari panjang ET itu sendiri, kita tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras ya. Alasannya kenapa? Karena kita tidak tahu panjang AT dan kita juga tidak tahu panjang OT. Seperti pada pertemuan sebelumnya, untuk mencari panjang ET, kita akan gunakan perbandingan dari alas dikali tinggi. Untuk alas kali tinggi AO dikali ET atau TE sama dengan EO dikali EA. Oke, akan seperti ini. Kemudian ET-nya itu EO dikali AE per AO. Untuk EO diketahui, AE diketahui, nah ini AO-nya yang belum. Kita akan cari AO-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras, seperti ini. AO sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Sehingga AO sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah akar dari 150. Sehingga panjang AO adalah 5 akar 6. Nah, kita masukkan panjang AO ini ke sini ya. Sehingga menjadi ET itu 5 akar 2 dikali 10 dibagi 5 akar 6. Hasilnya adalah 10 akar 2 dibagi akar 6. Nah, jadi kesimpulannya panjang proyeksi dari titik E ke bidang AFH itu sebesar 10 akar 2 per akar 6.
Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu limas. Nah, apa yang kalian ketahui tentang limas? Nah, ini ada gambar tentang objek dalam kehidupan nyata yang menyerupai bangun ruang limas. Nah, ini limas ya, ini adalah sebuah piramid. Jadi pengertian limas kalau dalam konteks matematika itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, segi N ini macam-macam ya, bisa segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Nah, kemudian ini contoh-contoh limas. Itu ada limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, dan limas segi 6 beraturan. Nah, yang membedakan antara limas satu dengan limas yang lainnya itu terletak pada alasnya ya. Jadi alas ini sebagai penentu limas itu namanya akan seperti apa. Ketika limas segitiga beraturan berarti alasnya berbentuk segitiga. Ketika limas segi 4 beraturan berarti alasnya berbentuk segi 4. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian mengenal bagian-bagian limas. Saya pikir untuk penting ya mengenal bagian-bagian limas itu agar kita tidak salah mempersepsikan. Jadi bagian-bagian limas itu ada yang disebut bidang alas atau sisi alasnya, yaitu dalam konteks ini adalah ABCD, kemudian ada bidang tegak yaitu TAB, TBC, TCD, dan TDA. Kemudian ada rusuk tegak yaitu TA, TB, TC, dan TD. Kemudian ada yang namanya tinggi limas yaitu TO. Nah, yang harus saya garis bawahi adalah kalian harus bisa membedakan mana itu rusuk tegak dan mana itu tinggi limas, karena ini dua hal yang sangat berbeda. Karena banyak sebelumnya itu salah berasumsi ya. Jadi yang mereka pikir itu tinggi limas ternyata adalah rusuk tegak. Jadi sesuai definisinya ya, tinggi itu merupakan ruas garis yang ditarik dari titik puncak tegak lurus dengan bidang alas. Jadi yang dimaksud dengan tinggi limas itu adalah TO ya. Jangan sampai kalian salah memahami bahwa TA, TB, TC, kemudian TD itu adalah tinggi limas. Itu adalah konsep yang salah, karena TA, TB, TC, TD itu sendiri adalah rusuk tegak, seperti itu. Kemudian penamaan limas. Nah, seperti halnya dengan kubus, limas ini juga memiliki penamaan khusus ya. Biasanya ada huruf T di depan, kemudian titik, kemudian digit huruf berikutnya. Nah, T huruf di depan itu menyatakan titik puncak, kemudian digit huruf selanjutnya itu merupakan bidang sisi dari alasnya. Seperti ini contohnya, yang pertama itu limas segitiga TABC. Nah, T itu merupakan titik puncak, kemudian ABC itu merupakan sisi alasnya. Sama yang kedua, limas segi 4 T KLMN, T itu menyatakan titik puncak, KLMN itu menyatakan sisi alasnya. Begitu juga dengan yang ketiga. Untuk selanjutnya yaitu, nah ini nih intinya ya. Kita mau mencari jarak titik ke titik pada limas. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita terapkan pada soal saja. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Jika panjang AB sama dengan 4/2 cm dan TA sama dengan 4 cm, tentukan jarak titik T dan C. Nah, terlebih dahulu kita akan mengilustrasikan permasalahan ini ya. Limas TABC, seperti inilah ilustrasi dari soal yang diberikan. Kemudian untuk mencari jarak titik T ke C, dari sini ke sini, kita akan menggunakan segitiga TAC. Kita keluarkan aja ya, biar lebih gampang ya. Nah, seperti itu segitiga TAC. Tadi di soal itu diberikan keterangan bahwa TA itu tegak lurus dengan bidang alas. Berarti TA yang ini tegak lurus dengan yang di sini. Otomatis TA itu tegak lurus juga dengan AC. TA tegak lurus dengan AC. Dan segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Nah, kita bisa mencari panjang TC dengan menggunakan teorema Pythagoras.
yaitu TC merupakan akar dari TA kuadrat ditambah AC kuadrat, sehingga TC merupakan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah TC itu akar 48 atau lebih sederhananya TC itu sebesar 4 akar 3 cm. Seperti itu. Jadi jarak antara titik T dan titik C itu adalah sebesar 4 akar 3 cm. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari jarak titik ke garis pada limas. Untuk memahami konsep ini, kita juga akan langsung menerapkan ke soal seperti ini. Diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk AB sama dengan 4 cm, dan TA adalah 5 cm. Berapakah jarak titik A ke TC? Kita akan coba ilustrasikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk mencari jarak titik A ke garis TC, seperti pada kubus ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memproyeksikan titik A ke garis tersebut. Kalau dalam hal ini kita menarik garis tegak lurus dari titik A ke garis TC. Misalkan titik proyeksinya itu kita namakan titik O. Nah, kalau kita cermati, akan terbentuk segitiga TAC. Nah, segitiga inilah yang akan membantu kita untuk mencari panjang atau jarak dari titik A ke garis TC. Nah, kalau kita lihat segitiga TAC itu sendiri itu merupakan segitiga sama kaki, di mana kaki-kakinya adalah TA dan TC, dan itu merupakan panjang rusuk tegak dari limas TABC. Untuk lebih mudahnya kita akan geser segitiganya ke sini ya. Nah, untuk mencari panjang AO, kita tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa? Karena TO belum diketahui dan OC-nya juga belum diketahui. Nah, kita akan mencari AO dengan menggunakan perbandingan alas kali tinggi, yang mana alas kali tinggi untuk CT dikali OA dan alas kali tinggi AC dikalikan QT. Nah, untuk TQ itu sendiri karena belum diketahui panjangnya berapa, tetapi ini bisa kita cari ya. TQ ini merupakan tinggi dari segitiga TAC. Untuk panjangnya bisa dicari menggunakan teorema Pythagoras ya, yaitu TQ sama dengan akar AT kuadrat dikurangi AQ kuadrat. AT itu 5 cm karena diketahui ya, tadi merupakan rusuk tegak dari limas yaitu 5 cm. Kemudian Aki itu panjangnya 2 akar 2. Kenapa 2 akar 2? Karena Aki itu merupakan separuh dari AC. Tadi segitiga TAC itu merupakan segitiga sama kaki. Apabila ditarik garis tinggi, maka alasnya ini dibagi 2 sama besar. Karena AC-nya adalah 4 akar 2, maka Aki adalah 2 akar 2. Sehingga TQ itu akar dari 5 kuadrat hasilnya 25, kemudian 2 akar 2 kuadrat hasilnya 8. Akar dari 25 dikurangi 8 sama dengan akar 17. Kemudian karena TQ sudah ketemu, kita langsung saja ke perbandingan alas kali tinggi, yaitu AO dikali TC sama dengan TQ dikali AC. AO sama dengan TQ dikali AC dibagi TC. AO sama dengan akar 17 dikali 4 akar 2 dibagi 5, sehingga ketemu AO-nya sebesar 4/5 akar 34. Nah, jadi jarak antara titik A ke garis TC itu adalah sebesar 4/5 akar 34. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari jarak titik ke bidang pada limas. Kita akan langsung terapkan pada soal, seperti contoh, diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang sisi bidang alasnya 8 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 10 cm, tentukan jarak titik T ke bidang alas ABCD. Pertama-tama kita ilustrasikan terlebih dahulu limas beraturan TABCD itu bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini. Karena limas beraturan berarti panjang sisi dari alasnya adalah sama ya, yaitu 8 cm. Seperti ini. Nah, untuk mencari jarak titik T ke bidang alas ABCD, sama halnya pada kubus ya. Kita harus memproyeksikan titik T ke garis perwakilan bidang ABCD.
Misalkan saja garis perwakilannya adalah AC, maka kita tarik tegak lurus dari titik T ke garis AC. Misalkan saja titik proyeksinya itu kita sebut sebagai titik O ya. Nah, maka jarak titik T ke bidang alas ABCD itu sama dengan panjang TO. Nah, ternyata kalau kita cermati, panjang TO itu merupakan tinggi dari limas TABCD ya. Nah, kita akan mencari panjang TO menggunakan segitiga AOT. Untuk lebih gampang mencermati, kita pindah segitiga AOT-nya seperti ini. Segitiga AOT ini merupakan segitiga siku-siku dengan panjang AT itu merupakan panjang rusuk tegaknya ya, diketahui 10 cm. Kemudian AO-nya itu 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2? Karena panjang AO ini setengah dari AC. AC ini merupakan diagonal sisi dari alasnya, yaitu 8 akar 2, maka separuhnya adalah 4 akar 2. Nah, untuk mencari panjang OT-nya, kita terapkan teorema Pitagoras, yang mana TO adalah akar dari AT kuadrat dikurangi OA kuadrat. TO adalah 10 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat, sehingga TO adalah akar 68. TO sederhananya adalah 2 akar 17. Jadi, jarak titik T ke bidang alas ABCD sebesar 2 akar 17 cm. Nah, itulah jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang pada limas. Ternyata tidak jauh beda juga dengan yang dikubus konsepnya. Kemudian untuk yang balok dan untuk yang prisma pun juga demikian, tidak jauh beda konsepnya dengan yang dikubus maupun yang dilimas. Kemudian untuk selanjutnya adalah evaluasi ya. Untuk evaluasinya seperti ini. Jadi untuk evaluasinya itu ada di link Google Form ini ya. Silahkan dibuka linknya. Kemudian di situ ada 5 buah soal. Untuk teknis mengerjakannya, silahkan setiap soal itu dikerjakan masing-masing, kemudian masing-masing jawaban di-scan, di-upload di tempat yang sudah disediakan dalam format PDF, JPG, atau PNG. Kemudian untuk batas waktu pengumpulannya, itu Senin 27 Juli 2020 pukul 23.59 WIB, itu artinya adalah nanti malam ya. Jadi ini adalah waktu maksimal, jadi usahakan mengirim jawaban sebelum jam 12 malam, seperti itu. Nah, cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Saya ingin berpesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan, ikuti atau patuhi protokol COVID, selalu pakai masker jika bepergian, cuci tangan pakai sabun, kemudian hindari berkerumun, dan menjaga imun tubuh dengan tetap selalu bahagia dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.